Yang saya muliakan dan saya hormati juga Bapak Imam Masjid kita, semoga senantiasa sehat selalu, amin, Allahumma amin. Kemudian juga kepada perangkat setempat dan juga kepada seluruh jemaah Masjid Al-Falah yang saya hormati. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga saat ini, lebih tepatnya pada malam ke-23, betul Bapak Ibu, alhamdulillah hingga saat ini kita masih dapat istiqomah menghadirkan diri kita ke dalam masjid dalam rangka taqarrub ila Allah, yakni mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana harapan kita semoga senantiasa kita dapat istiqomah bertaqarrub kepada Allah, bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi terus di bulan selanjutnya sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah ke atas Nabi kita Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan bersama-sama kita bersolawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun materi kultum yang akan saya sampaikan pada malam ini, yakni keutamaan membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah kita ketahui, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala amal ibadah seseorang. Jadi maka kita di bulan ini dianjurkan untuk memperbanyak apapun bentuknya amal-amal ibadah. Dan salah satu di antara amal ibadah yang sangat dianjurkan yaitu adalah amalan membaca Al-Qur'anul Karim. Karena kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, itu sangat identik sekali dengan bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Karena Al-Quran sendiri, permulaan Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Baru saja kemarin kita melaksanakan acara Nuzulul Quran. Ada di sini Bapak Ibu, acara Nuzulul Quran. Pasti dijelaskan oleh penceramah. Permulaan Al-Quran itu turunnya di bulan suci Ramadan. Maka sangat dianjurkan sekali bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW sendiri telah memerintahkan di dalam hadisnya, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, kata Rasulullah SAW. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Bapak Ibu yang mulia, mau nggak dapat syafaat Al-Quran? Mau kan? Pasti mau. Kalau mau jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran Bapak Ibu. Sebaliknya kita baca itu Al-Quran, kita pelajari, kita baca, kita fahami, terlebih lagi kita amalkan isi kandungan Al-Quran. Baru nanti insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak sekali keutamaan apabila kita membaca Al-Quran. Karena judulnya Fadilah Al-Quran atau keutamaan membaca Al-Quran, maka saya akan sampaikan beberapa keutamaan membaca Al-Quran, baik itu per huruf atau per ayat, ataupun membaca Al-Quran dari surat-surat tertentu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu buah hadis yang masyhur yang sering kita dengar. Kata Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan fi kitabillah kutiba lahu bihi hasanah." Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya pahala satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha,
Adapun pahala satu hasanah itu sama dengan 10 kali lipat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maknanya ketika kita membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya akan dicatat sebagai pahala oleh Allah sebanyak 10 pahala. Jadi ketika kita hanya membaca Alif Lam Mim saja, Bapak Ibu, Alif Lam Mim itu satu huruf apa satu ayat? Satu huruf apa satu ayat, Bapak Ibu? Satu ayat Al-Quran. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wala mim harfun, wa mimun harfun. Jadi alif lam mim satu ayat yang begitu pendek, kalau dirincikan ada 3 ayat, Bapak Ibu. Jadi ketika kita hanya membaca alif lam mim saja dalam Al-Quran, itu sudah dicatat 30 kebaikan dalam buku catatan amal kita. Subhanallah. Itu baru alif lam mim satu ayat. Bagaimana ketika kita membaca satu halaman? Bagaimana ketika kita membaca satu lembar, atau bahkan satu juz, atau bahkan mungkin satu khataman Al-Quran? Berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan? Belum lagi janji dilipat gandakannya pahala di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian keutamaan membaca Al-Quran beberapa ayat. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, "Man qara'a 'ashra ayatin fi lailatin," kata Rasulullah, barang siapa yang membaca 10 ayat pada suatu malam. Jadi ingat Bapak Ibu, 10 ayat kata Rasul, ya. Disebutkan di hadis ini redaksinya 10 ayat, bukan 100, bukan 1000 ayat. Baca 10 ayat pada suatu malam, terserah malam apa saja, boleh malam Senin, Kamis, malam Jumat, malam apa saja boleh. Maka kata Rasulullah, kutiba lahu bihi qintarun, maka baginya pahala 1 qintar, wal qintaru khairun minad dunya wa ma fiha. Adapun pahala 1 qintar itu lebih baik daripada dunia beserta seisinya. Subhanallah. Bapak Ibu yang mulia, nggak bisa kita bayangkan betapa berharganya itu dunia dalam pandangan kita. Dunia yang begitu megah, Bapak Ibu, yang setiap hari selalu dihias, yang berharga, yang begitu luar biasa dalam pandangan manusia. Ternyata itu semua tidaklah lebih bernilai di sisi Allah, tidaklah lebih berharga daripada 10 ayat yang kita baca di malam hari. Susah nggak Bapak Ibu baca 10 ayat? Mudah. Malam sebelum tidur baca Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Tambah 3 ayat lagi surat apa? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Selesaikan. Udah 10 ayat. Pahalanya 1 qintar, kata Nabi, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Subhanallah. Kemudian satu hadis lagi yang menjelaskan tentang membaca surat-surat tertentu di dalam Al-Quran. Dalam hadis Bapak Ibu yang mulia, Rasul telah mensabdakan, "Man qara'al waqi'ata kulla lailah fa in lam yaftaqir," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah pada setiap malamnya, kontinu rutin istiqomah, maka dia tidak akan pernah miskin, kata Rasulullah. Siapa manusia yang mau miskin, Bapak Ibu? Tidak ada satupun manusia yang mau namanya hidup miskin. Kata Nabi, kalau nggak mau hidup miskin, baca Al-Waqi'ah setiap malam. Luar biasa. Biasa kalau tutup berapa menit, Bapak? 7 ya? Ini lebih ya? Nggak apa-apa lah bonus ya. Jadi sebelum tutup nih, saya mau ceritakan satu pengalaman tentang surat Al-Waqi'ah. Ini pengalamannya bisa diamalkan sama Bapak Ibu. Mau nggak Bapak Ibu? Ini amalan saya dapat dari pesantren. Jadi begini Bapak Ibu, di pesantren dulu saya pernah belajar amalan surat Al-Waqi'ah. Caranya itu dibaca setelah asar sebanyak 14 kali, ya. 14 kali selepas asar. Fadilahnya Allah akan kirimkan dunia seketika kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita, ya kan? Allah kirimkan. Itu amalan yang termasyhur, banyak diamalkan sama ulama-ulama salaf terdahulu.
Jadi amalan itu belum saya amalkan. Singkat cerita, di bulan pesantren kita dari Jawa kan harusnya saya pulang ke Batam, ya kan? Tapi karena mungkin kekurangan ongkos orang tua, jadi saya pulangnya ke Sukabumi di tempat kakek saya. Saya dengan abang saya berdua dari pesantren pulang ke Sukabumi. Sampai di Sukabumi nggak ngapa-ngapain, bapak ibu, nggak ada hiburan. Mungkin bapak ibu yang punya santri, yang punya anak, tahulah yang pesantren ya. Santri ini kalau sudah pulang dari pesantren itu maunya bebas, nggak mau ngaji, maunya istirahat, happy. Jadi singkat cerita itu sekitar tahun 2008 atau 2009. Jadi saya sama abang saya ini bingung, ini mau ngapain? Di rumah kakek TV nggak ada, radio nggak ada, hiburan nggak ada, uang pun nggak ada, bingung di sakit kepala. Mau minta sama kakek sama nenek mana? Bingung. Akhirnya saya ingat tentang amalan Al-Waqiah 14 kali. Saya ngomong sama abang saya, bang pernah belajar nggak apa amalan Al-Waqiah 14 kali selepas asar? Oh iya baru ingat. Gimana kalau kita amalkan itu? Siapa tahu kita dapat uang, bisa kita ngebakso ke depan, gitu kan? Ke daerah kecamatan, karena daerah kampung sekali. Kalau jalan ke kecamatan cukup jauh, tapi di sana lumayan banyak hiburannya. Ada bakso apa segala macam kan. Nah, jadi singkat cerita, niatlah saya sama abang saya, sambil saya kisi-kisi sama abang saya, ya kita dapat 50.000 aja berdua lumayan, saya bilang. Satu kita bagi dua, abang saya 25, saya 25. Ya udahlah baca saja. Saya baca di depan mimbar 14 kali, abang saya baca di pojok masjid sebelah kiri 14 kali. Selesai sudah baca Al-Waqiah 14 kali, ya kami senyap dalam masjid. Akhirnya keluar sama-sama. Keluar masjid, belum sempat pijak sendal, datang satu orang ibu-ibu. Satu orang ibu-ibu megang amplop 2, tulisannya nama saya dengan nama abang saya. Pakai bahasa Sunda Bapak Ibu ya. Punten jang ajengan katanya. Permisi Ustaz muda, iya ayah sodakoh di emak, ada sodakoh dari ibu nih katanya. Ini satu buat bujang, satu buat mail katanya. Akhirnya kami terima, ibu tersebut pergi. Akhirnya setelah kami buka, isinya 50.000 bagi dua Bapak Ibu. Saya 25.000, abang saya 25. Ya Allah, saya bilang sama abang saya, kenapa enggak kita niatkan 50 juta bagi dua dari saya? Kenapa enggak niatkan untuk pergi haji atau pergi umroh? Tapi dari sini kita dapat pelajaran Bapak Ibu, bahwasanya amalan itu betul-betul benar, bukan amalan sembarangan. Habis asar Al-Waqiah 14 kali. Dan ternyata setiap amalan apa saja, ketika kita mengamalkan dengan sungguh-sungguh, dengan pengharapan fokus hanya kepada Allah, di situ pasti nusratullah, pertolongan Allah datang secara cash Bapak Ibu. Ya, amalan apa saja, tapi syarat yang utama pengharapan kita fokus hanya kepada Allah. Kami waktu itu memang bingung mau kemana lagi. Kita sama kakek nggak mungkin, sama bapak, mama nggak ada uang. Akhirnya udahlah, fokus tawajuh sama Allah. Al-Waqiah 14 kali. Alhamdulillah datang sesuai dengan yang diniatkan. Tapi kalau kita buat amalan apa saja kan, mengharapkan dunia dari Allah, tapi ternyata di ATM masih ada saldo, di gocek yang di dompet masih banyak uang, yaitu nanti lambat pertolongan Allah ya. Tapi kalau kita fokus pengharapan kepada Allah, insya Allah amalan apapun akan disegerakan oleh Allah. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang mulia. Jadi intinya Al-Quran itu penting kita baca agar kita memperoleh syafaat di hari kiamat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian syafaat Al-Quran di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.